Jadi, gua nih di Jakarta untuk melakukan syuting untuk sebuah series yang akan tayang di sebuah OTT streaming service. Nggak banyak yang bisa gue ceritain karena dirahasiain. Gue bahkan nggak boleh foto, nggak boleh video apapun yang terjadi di lokasi syuting karena dirahasiakan. Yang bisa gue ceritain adalah series ini diproduksi oleh Mira Lesmana dan Riri Riza, yang merupakan salah satu alasan kenapa gue mau pulang untuk kerja ini. Karena sebenarnya kerjanya cuma seminggu, 5 hari dalam 1 minggu. 3 hari laginya adalah perjalanan pulang dan perjalanan pergi. Gue dalam 1 minggu kemarin itu nggak terlalu banyak kegiatan stand up. Gue berangkatnya tuh Kamis pagi. Jadi memang Senin, Selasa, Rabunya nggak gue isi apa-apa. Gue nggak ada job stand up, gue nggak open mic karena gue tahu gue akan ninggalin keluarga selama 10 hari. Gue pengennya mengoptimalkan hari-hari sebelumnya di rumah gitu. Jadi gue ngantar jemput Syira, kemudian belanja, kemudian ngerjain laundry, dan ngeringin, terus udah gitu nyapu. Ya gitu-gitulah. Bukan kegiatan-kegiatan seru, lu juga nggak mau tahu lah ngeliat. Lu nggak pengen ngeliat kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi nggak ada b-roll yang seru-seru amat gitu, nggak ada b-roll ke Manhattan, open mic dan segala macemnya. Gue berangkat hari Kamis pagi, pesawat gue jam 7, jadi gue berangkat jam berapa ya? Kayaknya jam 4 gue udah berangkat itu. Gue berangkat, terus gue terbang dari Newark, New Jersey. Ubernya mahal tuh, sejam sendiri perjalanannya. Terus udah gitu gue terbang transit Seattle selama 2,5 jam, lanjut lagi terbang ke Tokyo, transit selama 2,5 jam, habis itu baru terbang lagi ke Jakarta. Terus sampai Jakarta, gue nyampenya hari Jumat malam. Jadi berangkat Kamis pagi waktu New York, nyampe Jumat malam jam 11 waktu Indonesia Barat. Total perjalanan gue berapa lama ya? Kayaknya New York Seattle itu 5 jam 6 jam, transitnya udah 1/2 jam. Terus Seattle Tokyo mungkin 15 atau 17 jam. Terus di Tokyo 2,5 jam. Terus Tokyo Jakarta 7,5 jam. Berapa tuh? Hitung aja sendiri. Nyampe Jakarta jam 11, nyampe hotel setelah nunggu koper dan segala macamnya mungkin jam 12:30, tidur jam 6 pagi dijemput, terus langsung ke lokasi syuting. Hari Sabtu syuting seharian. Nggak bisa ngasih lihat apa-apa di situ. Tapi syutingnya, gue boleh ngasih tahu ada siapa aja nggak ya? Nggak bisa cerita, gue nggak boleh cerita kayaknya. Gue nggak bisa cerita tentang apa episodenya. Yang pasti itu syutingnya seriesnya sejumlah episode, tapi gue tuh cuma ada di 1 episode. Jadi tuh setiap episodenya ada cameo, cerita setiap episodenya beda-beda. Nah, gue ada di salah satu episodenya. Terus hari Minggunya gue kosong, tapi gue ke markas karena mesti ngerjain beberapa pekerjaan. Ada 2 video branded yang gue kerjakan bersama dengan iPod, mitra urusan investasi reksadana. Terus gue ngerjain konten promo untuk Green Hermana, untuk Erwin Wu, dan untuk Putra Patinama. 3-tiganya mau bikin stand up comedy special. Kalau Erwin sama Putra di Jakarta, kalau Rin keliling ke sejumlah kota, dia ke Pekanbaru, Jogja, Padang, dan Jakarta. Ketika gue di sini, gue pengennya dioptimalin. Kalau ada kerjaan-kerjaan yang mesti gue lakuin, kalau ada anak-anak yang mau bikin show, butuh promo, mampir ke gue. Nanti di episode berikutnya, di minggu ini gue lagi ngerjain video ini, lu juga akan ngelihat gue bukan cuman mempromosikan spesialnya orang-orang atau acaranya orang-orang, tapi gue juga keliling-keliling. Jadi pengen manfaatin aja. Tapi di luar itu sebenarnya nggak ada kegiatan lain. Bayangin Senin, Selasa, Rabu gue di rumah gitu ya, menjadi ayah gitu, menjadi suami. Kamis, Jumat abis di pesawat. Sabtu nggak ada syutingan. Maksudnya bukan nggak ada syutingan, nggak ada video yang bisa gue rekam untuk gue tunjukin ke lu. Hari Minggu, ya lu lihat b-rollnya sendiri.
Jadi mungkin ini episode pendek dan episode yang kurang seru. Tapi ada beberapa poin juga yang pengen gue bahas. Yang pertama tuh sebenarnya, jadi di pesawat gue nonton film yang gue udah denger filmnya ini filmnya seru dan unik dan beda dan lucu. Judulnya adalah Everything Everywhere All at Once, yang main Michelle Yeoh. Itu film, lu udah nonton belum? Itu film brilian banget menurut gue. Brilian karena di kepala gue sepanjang gue nonton, itu adalah, ini gimana ya cara sutradaranya atau penulisnya atau yang punya ide lah ya, yang punya karya, nge-pitch ke pemberi duit gitu. Kan kalau lu punya ide cerita atau lu mau menyutradarai film, konsepnya dari kepala lu kan harus meyakinkan orang yang punya duit, orang-orang yang punya duit. Investor, PH, lu kan harus meyakinkan mereka dulu gitu. Kalau misalnya mereka merasa, oh ini ide yang baik gitu, ya di greenlit gitu, dikasih lampu hijau dan jalan gitu. Tapi kan kalau lu ngelihat filmnya, nyeritainnya gimana coba? Gue nggak ngerti dah. Filmnya soalnya aneh banget kalau diceritain, aneh banget. Sekilas aja, ceritanya itu tentang seorang ibu yang punya suami yang ingin menceraikan dia, belakangan baru ketahuan sama si istrinya, dan punya anak yang problematik, nih anak tunggal. Tapi terus udah gitu ada aspek multiverse-nya, dan bagaimana mereka menggambarkan multiverse-nya, dan seperti apa karakter Michelle Yeoh-nya di setiap verse, itu aneh-aneh banget. Pemainnya selain Michelle-nya ada Jamie Lee Curtis, ada yang jadi suaminya tuh gue lupa, tapi yang pasti dia tuh main di film Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark kalau gue nggak salah, apa Temple of Doom gue lupa, tapi waktu itu masih kecil. Siapa lagi ya yang notable ya? Ya Jamie Lee Curtis. Jadi sebenarnya bukan yang superstar banget, tapi tetap aja maksud gue, ini ngerjainnya gimana ya? Ngerjainnya seru dan juga nge-pitch idenya gimana, karena kalau cuma ngomong multiverse doang, tidak menggambarkan keseluruhannya. Sebenarnya nggak menggambarkan keseluruhan film. Jadi kekaguman gue itu bukan cuma di filmnya, tapi kemampuan orang untuk menjual ide. Nah, ada sesuatu yang jarang sekali disadari sama banyak orang, bahwa punya ide adalah satu hal. Punya kemampuan untuk mewujudkan idenya adalah hal yang berbeda sama sekali. Gue ulang ya, lu punya ide brilian, itu tuh baru satu aspek. Penting aspeknya. Tapi kalau ide itu nggak bisa dieksekusi, nggak jadi apa-apa. Semua benda yang lu lihat di dunia ini ada bukan karena dipikirkan, tapi karena dieksekusi. Ketika dia udah jadi benda, ini kan karena udah berhasil dieksekusi. Kayak, siapa yang waktu itu punya ide, kita bikin cangkir yuk, tapi tengahnya bolong. Ah, tolol lu, gimana caranya bolong? Ntar airnya keluar. Enggak. Bisa. Gimana caranya? Nih, coba lu, orang ngasih lihat. Nih, cangkir. Lu bolongin gimana caranya? Nanti tuh kita masukin kayak lorong gitu, nanti kita bakal bikin, susah gitu. Jadi lu mesti ngebayangin punya ide adalah satu hal, tapi bisa bikin orang sepakat bahwa ide itu mesti dibikin adalah hal yang lain gitu. Terutama kalau misalkan idenya membutuhkan bantuan orang lain gitu. Kan ada kadang-kadang ide yang kita bisa kerjain sendiri, kalau misalkan cuma bukan sekedar ya, kalau misalkan idenya adalah bentuk gambar gitu ya lu bisa kerjain sendiri. Tapi kalau idenya butuh banyak orang untuk kerja bareng gitu, karena ada banyak aspek gitu ya, ada kayak misalkan film gitu, lu butuh pemodal, lu butuh director fotografi, butuh orang lighting, lu butuh orang kostum, lu butuh orang art, lu butuh orang sound effect. Nah ini semua mesti diceritain sampai mereka ngerti gitu, ngerti untuk mau ikutan. Karena bisa aja mereka ngerti tapi jadi nggak mau ikutan, atau mereka nggak ngerti sehingga nggak bisa ikutan. Dan bukan cuma film aja, kayak misalnya lo mau bikin patung gitu ya, mau bikin patung raksasa gitu. Kan lo mesti ngomong sama orang yang punya duit. Bikin yuk patung gitu. Patungnya tapi raksasa. Kenapa patungnya seperti itu? Nah, terus lo mesti ngejual gitu. Banyak banget benda-benda yang gila. Terus yang lo pikirin adalah gimana caranya itu bisa kejadian ya gitu. Coba gimana cara? Gini deh. Lu tau tembok Cina kan? Tembok Cina itu kan diproduksi lama sekali dan bukan hanya dalam satu masa kepemimpinan kaisar. Kaisar-kaisar lainnya juga bikin itu. Padahal bikin itu tuh makan korban. Nah, terus gue waktu di tembok Cina, gue pernah ke tembok Cina waktu itu. Berapa kali gue ke tembok Cina? 2 kali kali ya. Yang di kepala gue adalah, kok bisa ya orang sepakat mau bikin ini
panjangnya itu sepanjang Pulau Jawa loh. Jadi bayangin ada tembok dari Banten apa ya, menuju namanya apa sih kalau sebelah sini, menuju ke Jawa Timur gitu, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur gitu. Gimana tuh sepakatnya gitu, ngomongnya tuh gimana? Orang yang punya ide, tapi kalau tembok Cina mungkin gampang ya, karena itu kan tembok ceritanya untuk melindungi dataran mereka dari serangan. Tapi ada ide-ide yang sebenarnya nggak perlu gitu. Bukan nggak perlu ya. Di New York itu ada bangunan yang kalau gue nggak salah disebutnya The Hive. Bentuknya kayak sarang tawon gitu. Itu kalau ditanya benda itu apa ya, dibilang gedung bukan. Dibilang taman tapi vertikal. Sebenarnya esensinya tuh The Hive itu taman sebenarnya. Jadi ada di area New York namanya Hudson Yard. Kalau gue nggak salah, gue pernah bikin beberapa videonya deh di 0044 Weekly Vlog episode 42 ketika gue ngomongin gue di New York, itu ada beberapa shot dari The Hive itu. Kalau lu ngelihat terus lu nanya, itu tuh apaan sih sebenarnya? Oh, itu The Hive. Ya, The Hive itu apa? Orang juga agak bingung, apa ya? Nggak ada sih, tempat orang jalan aja gitu. Karena The Hive itu bentuknya kayak gini, terus lu bisa jalan aja gitu. Nanti kalau gue sempet ke New York, gue akan kesana deh untuk gue tunjukin seperti apa ada di dalam The Hive-nya. Tapi itu sebenarnya tuh taman, tapi vertikal gitu. Terus kan lu mikir kan, gimana caranya meyakinkan orang untuk mau ngasih dia duit untuk bikin taman vertikal gitu. Kan aneh sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Nah sama tuh, balik lagi ke film tadi, gue tuh mikir, nih gimana caranya. Tapi terus di akhir gue ngelihat bahwa salah satu produsernya itu The Russo Brothers yang ngerjain Avengers. Jadi kelihatannya yang punya ide, entah itu sutradara atau penulisnya, cara mereka mau meyakinkan, cara mereka untuk membuat film itu bisa terlaksana, cara mereka eksekusi adalah mereka ngobrol dengan orang yang sepemikiran. Itu ilmu yang menarik tuh. Kalau lu punya ide, lu harus milih dengan tepat siapa yang mau lu ajak terlibat. Karena salah orang, lu akan dianggap gila. Salah orang, lu akan diturunkan semangatnya dengan bilang itu tidak mungkin. Padahal kan hanya karena belum ada, bukan berarti tidak mungkin. Ngerti maksud gue? Jadi hanya karena nggak mungkin, nggak bisa gitu. Karena ya mana nggak ada, lu mau mana contohnya gitu? Ya kita yang mulai gitu. Ya nggak mungkin, nggak bisa gitu loh. Hanya karena belum ada, bukan berarti nggak bisa gitu. Nah, jadi kita mesti ngomong sama orang-orang yang tepat. Kayak waktu itu gue pernah cerita soal Tom Cruise. Tom Cruise mau bikin film Mission Impossible. Di yang keberapa tuh yang dia ada pakai kayak rappelling gitu, tapi jalan di outdoor gedung gitu. Terus dia ketemu sama konsultan keamanan FX. Tom Cruise ngasih tahu idenya, orangnya bilang nggak bisa. Dan karena Tom Cruise-nya tidak mau itu tidak terlaksana, dia ganti konsultan yang bilang bisa gitu. Jadi untuk bisa mengeksekusi ide kita, salah satu yang perlu dipikirkan adalah kepada siapa kita ngomongin ide gila ini, ide liar ini. Orang-orang yang punya ide untuk ngerjain Everything Everywhere All at Once ngomongnya sama Russo Brothers. Russo Brothers yang ngerjain Avengers, Endgame, Infinity War, apa aja sih? Gue lupa deh. Ya gitulah. Civil War juga mungkin. Civil War ya nggak ya? Tapi intinya, karena mereka ketemu Russo Brothers mau mendukung ide ini. Karena dia ngerti gitu. Lu ngomong sama orang yang tepat tuh ngerti. Gue ambil contoh Matrix deh. Will Smith itu sebenarnya ditawarin untuk ngambil peran Neo. Si Wachowski sisters sekarang ya, udah bukan brothers ya, karena mereka trans gitu, mereka mengganti identitas gendernya. Mereka pada saat itu masih brothers ya, sekarang sisters. Tapi si Wachowski ini nge-pitch idenya, cerita idenya ke Will Smith. Will Smith dengerin tuh bingung. Apaan sih gitu? Iya, nanti akan ada, wah ini ceritanya tuh, ini semua tuh sebenarnya adalah simulasi. Kita nih, ini tuh sebenarnya adalah komputer dan segala macamnya. Terus Will Smith dengerin, apaan sih maksud lu? Gue tampar lu ya, gitu. Tapi nggak ditampar, dia tahan tamparnya untuk Chris Rock. Nah, Will Smith tuh nggak kebayang. Akhirnya ditolak sama Will Smith. Yang ngambil adalah Keanu Reeves. Keanu Reeves entah ngerti atau entah nggak peduli ya, yang penting gue ada job gitu kan, kita nggak tahu. Tapi akhirnya Keanu Reeves terlibat dan akhirnya jadi Matrix seperti yang kita tahu. Dan seperti yang kita tahu, Matrix jadi film yang mengagumkan sekali gitu. Jadi cult product gitu. Dan filmnya pun ketika pertama kali muncul juga kan yang wow, keren banget. Idenya sih nggak ide baru.
idenya nggak ide baru. Sci-fi yang kayak gitu tuh udah pernah ada. Tapi ada banyak hal, ada banyak aspek tuh yang unik gitu, kayak yang tau nggak yang gitu. Itu kan mereka kan naruh kamera terus diedit gitu. Itu aja menjual ide bahwa gue butuh kamera jumlahnya 30 untuk dideretin seperti ini, lalu ngambil gambar bersamaan, lalu nanti dijahit gitu. Ngomong sama yang mau ngasih kamera, ngasih duit untuk nyewa kamera, sama ngomong sama yang edit, itu kan susah banget. Lu mesti ngomong sama orang yang ngerti dan mau sepakat dengan ide dan gagasan lo. Ya kan? Mungkin salah satu alasan kenapa Keanu Reeves mau, karena Wachowskis ini tahu bahwa Keanu Reeves pernah main film sci-fi, judulnya Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic itu film sci-fi sebelum Matrix, dan secara ide kurang lebih rada-rada mirip gitu. Jadi Wachowski karena tahu dia pengen ngajak orang yang ngerti gagasannya, Will Smith diajak nggak ngerti, Keanu Reeves pernah ngerjain film serupa, diajak ngerti, jadilah film itu. Nah ini adalah pembelajaran yang menarik menurut gue. Jadi walaupun secara B-roll ini kurang seru, tapi ada ilmu lah setidaknya. Bahwa semua orang, termasuk gue dengan pergi ke New York, atau gue dengan tur dunia dulu, itu, atau lu dengan ide-ide lu, itu kadang butuh orang lain untuk mau terlibat dalam sebuah proyek ini. Dan bukan berarti ketika lu cerita sama orang-orang yang nggak setuju, berarti ide lu buruk. Bisa jadi orang yang kurang tepat. Seperti Everything Everywhere All at Once ketemu Russos, ketemu Russos, terus Wachowskis ketemu dengan Keanu Reeves. Kita mesti nyari orang dan mempertimbangkan apa yang orang ini pernah kerjakan untuk kemudian ngajak di sebuah proyek yang sekilas akan dianggap gila. Gitu. Nanti kita ketemu di episode minggu depan. Episode berikutnya harusnya lebih seru dari sisi B-roll karena lebih banyak aktivitas. Jadi ya nanti kita lihat aja seperti apa keseruan di episode berikutnya. Untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.